Gila ya, cuman jagung bakar wis tidur. Padahal dari sore ngamuk terus itu. Minta jagung bakar. Nah, saya pulang jam 10 malam. Habis pulang dia minta jagung, saya cari jagung. Oh, nggak dapat. Muter-muter kemana-mana nggak dapat. Akhirnya teman saya itu yang mendapatkan. Alhamdulillah masih saya ingat jasa beliau. Mas Bayu dan Mas Wijanarko. Itu waktu nyidam. Permintaannya kan ini, nggak pernah mau makan nasi. Nah, istri saya sehari itu jatahnya 1 kilo apel hijau. Makannya itu terus. Sehari itu 1 kilo. Jadi setiap hari saya beli apel hijau itu 1 kilo. Untung dulu murah. Sekilo cuma 6.000. Kalau sekarang ya wis mahal, itu di atas 10.000. Dulu 6.000. Saya sampai punya langganan ibunya itu. Kalau beli 3 kilo, 5 kilo gitu. Buat beberapa hari itu. Buat stok. Nah, begitu kerasa mau melahirkan, waktu melahirkan tuh di bidan. Di bidan itu udah sehari semalam nggak lahir-lahir. Terus akhirnya dibawa rumah sakit. Nah, rumah sakit langsung dikasih sodoran untuk operasi sesar sama dokter. Wis nggak pikir panjang, langsung saya tanda tangan. Sesar ya sesar, yang penting selamat kabeh. Penyunanku gitu. Nah, di situ saya ditemani satu orang teman saya, teman jaga saya juga itu Mas Priyono. Tapi sekarang sudah enak kehidupannya, dia udah almarhum, sudah di surga sana, insya Allah. Mas Priyono itu menemani saya dari jam 8 malam sampai malam itu, sampai jam 1-an. Karena dia besok piket pagi, terus saya anjurkan, wis tinggalin aja, kamu istirahat, besok kamu piket saja pagi. Karena saya besok nggak masuk, tolong diizinkan ya. Itu saya ingat jasa teman-teman saya untuk anak saya. Itu 2 orang, itu Mas Bayu dan Mas Wijanarko, dan 1 orang yang menunggu saya, menemani saya di rumah sakit, yaitu Mas Priyono. Tapi alhamdulillah, puji syukur alhamdulillah, dijadwalkan besok pagi jam 9 pagi operasi, tapi ternyata jam 8.30 malam 20.30 anak saya lahir, tidak jadi operasi. Alhamdulillah, dan sekarang anak saya sudah kelas 4 SD, 10 tahun menjelang 11 tahun. Ya, tahun 2010 ini 2021, udah 10 tahun lebih, nanti Agustus 11 tahun. Alhamdulillah. Orang pinter neng ya lumayan. Kalau sekolah rankingnya di tengah. Orang nang kari dewi ya orang nang ngarep dewi. Alhamdulillah, punya anak, punya gondelan. Nek wong Jawa ngarani kena dinggo bujengan, lanjaran, bujengan. Kacang kan lanjaran kan. Kalau anak iso dinggo tombok kesel. Kalau kita ngomong wah kesel kerja, anak marahi kesel, wah itu salah. Anda berpikir salah. Anda salah dengan pikiran Anda. Kalau Anda menganggap anak itu membuat Anda capek, salah. Saya sendiri pribadi, anak itu membuat saya hilang capek. Kenapa? Saya seharian bekerja, pulang lihat anak saya sudah mandi, dandan ganteng, mau berangkat ngaji. Hati saya itu senang. Badan yang capek-capek hilang semua. Senang. Salaman salim jaluk sanggup Pak mengaji. Kasih 2.000 5.000 jalan ngaji. Sakitnya hati saya itu kalau ketemu anak saya bermain. Nah kebetulan saya main ke situ juga, dia bilang ya Pak bawa uang enggak? Pengen jajan. Enggak bawa uang, sakit hati saya. Makanya saya berusaha untuk tetap bekerja. Saya berusaha gimana saya tetap punya duit walaupun hanya sedikit, jaga nih konek anak jaluk sanggon-gon. Tapi anak saya juga saya ajari untuk ngerti, kalau minta di sembarang tempat tanya dulu Bapak bawa uang apa enggak. Jangan asal minta, tanya dulu Bapak bawa uang enggak. Kalau sekiranya Bapak bawa uang pasti kasih, kalau tidak ya sabar dulu. Ya, anak pada dasarnya itu adalah buah cinta kita, buah cinta sebuah perkawinan. Janganlah kau sia-siakan anak. Anak itu emang kecil, waktu dia kecil mungkin orang yang merasa direpotkan, tapi perlu Anda tahu, besok kalau kita tua siapa yang ngurus kita? Kalau enggak anak juga.
Walaupun Anda kaya. Bapak B.J. Habibie pernah berkata, saya punya anak tidak cuma satu, tapi hidup ini terasa sepi. Kenapa? Karena anaknya pada pintar semua, pada bekerja, dan pada terikat dengan pekerjaannya. Dia hidup hanya ditemani dengan rewang, maka dia merasa sepi. Biasanya kalau orang-orang yang sibuk bekerja kurang bisa memikirkan atau membagi waktu untuk orang tua. Nah, usahakanlah walau hanya sebulan sekali atau seminggu sekali kalau libur. Tapi kalau seminggu sekali saya rasa berat. Bagi Anda yang tidak hidup berdampingan dengan orang tua, itu berat untuk berkunjung ke orang tua. Ibarat jarak 10 kilo aja. Nah, itu pasti bisanya sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau bahkan setahun sekali kalau lebaran, ya kan? Nah, coba dipikirkan oleh hati Anda sendiri. Alhamdulillah. Bagi Anda seorang laki-laki, hargai istrimu, sayangi istrimu, manjakan istrimu. Bekerjalah dengan giat, ya kan? Usahakan dapat hasil yang banyak. Yen kepengen bojomu ayu, duitmu kudu akeh. Kowe kudu duwe semangat kerja sing dhuwur. Itu syarat mutlaknya, itu supaya iso bojone yang salon perawatan, ya kan? Perawatan itu bagi seorang istri adalah kebanggaan. Belikan dia perhiasan, kasih ya uang untuk perawatan, selain untuk makan, kebutuhan keluarga. Emang kita kalau udah berkeluarga, kebutuhan kita banyak, sangat banyak, ya kan? Ada kebutuhan pokok yaitu makan untuk kehidupan sehari-hari, anak jajan, kebutuhan istri dandan, ya kan? Pakaian, ya. Terus ada lagi kebutuhan sumbangan, ya. Kemasyarakatan banyak. Nah, itu mungkin pemuda takut menikah mikirnya ke situ. Tapi kalau Anda menikah, Anda bisa jalani itu semua santai, asal Anda bekerja. Ojo seneng dadi wong lanang nganggur, ndak ora kajen apa meneh cerak mara tuwa. Iso dadi swara, iso dadi rasan-rasan karo tangga teparo. Apabila istri Anda bekerja, itu bonus buat Anda. Bojo kerja bonus, apa meneh gajine akeh, ya bonusnya saya gede. Alhamdulillah istri saya juga bekerja. Istri saya tidak senang nganggur. Alhamdulillah. Untuk anak diasuh mertua. Nah, ada orang tua yang mengasuh anak. Kenapa orang tua saya senang dengan anak saya mengasuh? Karena anak saya adalah cucu pertama. Dan cucu pertama laki-laki. Ya, jadi Mbak senang. Dulu rencana hidup di tempat saya, tapi tidak boleh sama mertua. Anakku disayang mertua. Kowe nek arep urip nang nggone omahmu kono ya karo bojomu rono, anake tinggal. Karena saking sayangnya mertua saya dengan anak saya. Alhamdulillah saya juga jadi ringan. Kebutuhan pakaian, makan dibantu sama orang tua. Jadi hidup saya santai. Nah, gimana cara kita membuka mindset bagi laki-laki ya? Bagi laki-laki, Anda bekerja walaupun hasil Anda tidak banyak. Saya dulu bekerja, hasil saya dan istri saya itu hampir kurang terus setiap bulannya. Pernah ngalami kurang, saya berhutang ke sana ke sini. Terus saya ikut seminar di Hotel Aston Solo. Nah, setelah seminar itu baru mindset saya terbuka untuk cari uang itu mudah ternyata. Saya ikut seminar itu tahun 2017. Di situ nama seminarnya Reformasi Hutang. Judulnya Reformasi Hutang. Ternyata di situ diajarkan kita untuk berhutang. Apabila Anda punya hutang 10 juta 10 juta utang,
Anda jangan takut dengan hutang 10 juta. Carilah hutang lagi 20 juta. Diajarkan begitu. Tapi dapat utang yang kedua, dapat pinjaman 20 juta. Jangan kamu bayar utangnya 10 juta. Biarkan utang 10 juta. Yang 20 juta ini tadi gunakan untuk modal usaha. Nah, di situ juga diajari mindset berpikir. Bagaimana kita mengembangkan pikiran kita untuk memandang pasar yang hidup di sekitaran kita. Anda laki-laki harus bisa itu. Harus bisa memandang mindset hidup. Pasar hidup yang ada di sekitar kita. Bukan pasar tempat jual beli itu, tapi pasar hidup itu adalah pasar yang ada di sekitar kita. Yang laku di sekitaran kita apa? Apabila kita jual jasa, apa yang laku di situ? Apa kita mau berdagang, apa yang laku? Dagang itu kalau Anda ingin menjadi bakul atau pedagang, yang bisa di samping itu pedagang ayam. Ayam kampung itu kalau pagi habis sholat subuh Anda keliling membeli ayam di kampung-kampung, terus Anda jual ke pengepul di pasar, itu Anda ada hasil juga. Itu pekerjaan sederhana. Dan saya yakin kalau Anda teliti, Anda pintar ngolah, walaupun Anda hanya bekerja habis subuh sampai jam 7 pagi, cukup untuk makan sehari, akan bisa sisa. Karena saya sudah pernah mencoba. Tapi kalau saya mencobanya, itu ayam aduan. Saya emang banyak pelihara ayam aduan di rumah. Saya beli masih tanggung, umur 4 bulan 5 bulan, saya pelihara lagi 2-3 bulan. Saya coba, udah saya rawat bagus, saya jual. Saya ambil hasilnya. Nah, di situ saya ayam Bangkok banyak, ayam aduan itu, ayam hobi ya, banyak di rumah. Kalau jago ada sekitar 13 ekor. Itu memang udah jadi hobi saya. Minum dulu. Mindset memandang pasar. Nah, mindset memandang pasar. Kalau saya dulu punya hutang 15 juta di BRI, itu berpikir untuk membayarnya itu menggunakan gaji. Berat. Gaji saya gunakan untuk angsuran, hasil istri saya bekerja, gunakan untuk jalan dan makan. Itu lumrah. Itu habis terus tiap bulan. Setelah saya seminar, saya tahu, oh ternyata kita diajarkan untuk memandang pasar. Setelah hutang saya 15 juta lunas, saya ambil lagi langsung 40 juta. Setelah saya ambil 40 juta, saya belikan gerobak, itu kol brundul. Kol saya itu tahun tua, tahun 74, motor bakong. Nah, kalau bilang itu motor bakong. Saya beli itu, saya beli traktor, dan saya juga beli selepan keliling. Second semua, cukup. Nah, dijalankan, kita tidak perlu menjalankan, pegangkan ke orang. Kalau kita menjalankan sendiri, hasilnya nggak kelihatan, akan habis buat jalan. Apa meneh wong lanang nyekel duit, wis bisa royal ya kan, bisa royal nek ra tahan kuda, duit jatah yang setoran amblas. Saya pegangkan ke orang-orang yang butuh pekerjaan, pegang. Kita tinggal menerima setoran. Walaupun satu armada setoran sehari itu 100.000. Tapi kalau traktor kan musiman, 3 bulan atau 4 bulan sekali. 4 bulan sekali dalam satu musim kita dapat setoran 3 juta. Kan lumayan, dalam 1 tahun ada 2 musim. Kalau musim Polowijo enggak di traktor, cuma 2 musim. 1 tahun 6 juta, modalnya beli 12 juta. 2 tahun kembali modal, kita punya alat sendiri. Dan hasil selanjutnya itu milik kita mutlak. Tinggal kita biaya perawatan saja. Secara diam-diam kita hasil 5 juta bersih. Tahun-tahun berikutnya ya ibarat sebulan semusim itu 3 juta kan 2 musim 6 juta, perawatan 1 juta cukup. Paling kalau servis itu cuma 400 600 sudah banyak, cukup. Dan belum tentu setahun rusak. Nah, cukup. Untuk selepan itu paling beli roll
Roll sekali beli itu bisa bertahan 2 minggu. Itu harganya 200 bisa untuk 2 minggu. Kalau 2 roll itu berarti 400. Itu 2 minggu. Itu kita terima udah bersih, solar untuk transport udah. Jadi tapi kalau roll tetap kita yang beli. Nah, cuman 400.000. Padahal untung kita 2 minggu 14 hari 1,5 juta. Berarti kalau 1 bulan 3 juta masuk. Angsuran kita ambil 40 juta, diambil 3 tahun kemarin cuma 1.600.000. Sisa belum yang gerobaknya. Yang setiap hari, bahkan itu kalau gerobak lebih dari 100 itu dapatnya. Nah, makanya sekarang rada lumayan. Hidup bisa santai. Kerja gini saya dianggap aja hiburan dolan. Nganggur ya dulat ke tonggora patut, ya kerja masih dapat penghasilan. Lumayan. Makanya kita belajar bagaimana kita melihat pasar. Kalau di tempat Anda daerah pertanian, kita beli alat pertanian. Kalau kita tidak bekerja, tidak punya pekerjaan pokok, ya wis, beli jangan cuma satu. Kita cari utangan yang banyak, 50 juta kalau di ACC dari bank. Kita belikan 3 alat atau 4 alat. Dari alat-alat itu pegangan ke orang. Itu kita bisa dapat hasil di situ. Ya kan? Berpikirnya mudah saja. Apalagi kalau kita punya penghasilan pokok, itu hasil itu bisa ditabung. Penghasilan pokok kita bisa buat makan, buat jalan. Hasilnya tabung. Utang ringan. Anda berutang seperti tidak berutang. Saya punya utang 40 juta, seperti nggak punya utang. Rasanya orang ada utang. Dulu waktu punya utang 15 juta, mikir, mikir setoran itu. Tapi setelah saya belajar, ikut seminar itu tadi, reformasi hutang, ternyata berhutang itu menguntungkan. Bagi yang tahu, bagi yang bisa memandang pasar, bagi yang bisa mengembangkan pemikiran. Anda laki-laki harus berkembang pikiran Anda, harus maju selangkah daripada perempuan, harus lebih maju 2-3 langkah dibanding teman-teman Anda. Setelah Anda melihat video saya ini, coba berpikir, ojo seneng nganggur ya ora apa-apa. Apa nek pengen sing kepenak YouTuber itu juga nggak penak. Harus bikin akun-akun, bikin konten-konten kesana kesini, itu juga biaya. Apalagi akunnya vlog-vlog, itu juga perlu bensin, nongkrong di sana. Nongkrong tok ramangan raudet ya ora penak, kan? Ijek ngedit meneh, diupload ra nek sing delok, wah acur. Makanya kita berpikir mindsetnya berusahalah punya usaha jual jasa, enak, yakin pemikiran Anda enak dan fisik Anda tidak terlalu capek. Tapi kalau Anda seorang perempuan yang ingin maju, ingin berkembang, jual matengan atau dagang makanan, seorang wanita duwe kemampuan atau kelebihan bisa masak dan masakannya enak, bikin jualan matangan itu, warung-warung makan, lumayan itu juga. Keuntungannya paron itu, ibarat modal 100.000 bisa jadi 200.000. Yang penting gelem obah. Wong Jawa kuwi ndek pepatah, duwe unen-unen, yaitu obah mamah. Wis pokok baku itu. Obah mamah itu udah menjadi pokok baku daripada orang Jawa. Anda pemuda jangan takut menikah. Setelah melihat dan mendengar, memperhatikan saran saya, yen sira durung dibojo, Anda belum menikah, carilah uang sebanyak mungkin, bikinlah usaha. Usaha yang Anda sendiri tidak menangani, tapi Anda cukup mengawasi dan Anda menikmati hasilnya. Seperti jual jasa tadi. Jual jasa itu tidak rugi. Karena alat yang kita sewakan, yang kita gunakan hasilnya, itu masih tetap punya kita. Apabila kita berhutang, jangan takut nanti bayarnya gimana. Apabila kita tidak bisa membayar dan tidak berkembang, jual alat itu untuk bayar hutangnya. Gitu, mindset kita berpikir gitu. Enteng, ringan, wes jamin. Karena saya sendiri sudah menjalani, saya sendiri sudah membuktikan. Jadi untuk menata kehidupan berkeluarga, ya ini rotok maju sini. Berkeluarga dalam menciptakan suatu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang mendapat ridho dari Allah Ta'ala, jangan sering bertengkar.
keluarga sing kerep padu, kerep bertengkar antara suami dan istri, cakar-cakaran, ora bakal penak uripe, jamin. Yen kowe kepengen uripmu kepenak, pikir mindsetmu itu berubahlah. Apa gunane padu, apa bergunane rebut menang? Itu ndak ada gunanya. Rebut menang nek wis rumoso menang, kene rumoso menang, bojone wegah rumoso kalah, ngungkuli meneh. Itu tidak akan ada habisnya. Pedoman seperti yang dikatakan A. Boxer, kita mengalah bukan berarti kalah, ya kan? A. Boxer mengatakan demikian dalam Tarung Derajat. Ya, dulu waktu saya masih belajar di Jakarta, A. Boxer kan semboyannya itu mengalah bukan berarti kalah. Kita mengalah dengan istri, jangan kalah sama istri ndak apa-apa, bojone dhewe ya. Mengalah demi keutuhan keluarga, demi kesejahteraan, demi kerukunan, ya, perdamaian dalam keluarga, cinta kasih bisa berkembang, mengalah ndak masalah. Dalam segi apapun, dengan istri, dengan anak, kebutuhan kita, kebutuhan anak juga, kebutuhan anak, kewajiban kita. Paham sampai di sini? Ya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share juga supaya wawasan-wawasan teman-teman kita bisa terbuka. Pada dasarnya pada saat ini masa pandemi, pekerjaan sulit. Kita kalau mau menjual tenaga masuk pabrik ini sulit masuk. Karena saat ini masih banyak perusahaan-perusahaan yang mengurangi karyawan. Tapi berpikirlah untuk menjual pemikiran kita, otak kita, pemikiran, hasil pemikiran kita yang kita jual untuk menghasilkan money, duit atau dinar, dirham bahasa Arabnya kan gitu. Di dalam bahasa Arab juga dikatakan gini, kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyatihi, kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyatihi. Saben-saben sira iku pemimpin lan saben-saben pemimpin bakal dijalui tanggung jawab marang apa sing mbok pimpin. Anda kepala keluarga, Anda itu adalah suatu pemimpin keluarga, dan Anda akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang Anda pimpin, yaitu atas kehidupan keluarga Anda. Anda harus bertanggung jawab untuk itu. Makanya kita harus tahu bagaimana sebelum menikah itu. Ojo gur mikir wah ndek bojo penak turu enes dikeloni. Wah, pikiran itu pemikirannya wong cetek pikire. Terus pemikiran, wah aku nek rabi ra iso ngopeni, tanggung ngopeni awakku dhewe kurang, wah kuwi ya wong cetek pikire. Kalau Anda udah menikah, Anda akan dicambuk oleh istri Anda, akan dicambuk dengan kebutuhan Anda. Anda akan berpikir lebih maju, lebih berkembang. Bukan cuma jual pikiran, tenaga kalau perlu kita jual juga. Kalau orang dulu bilang kerja banting tulang, ya banting tulang asal bukan tulang Medan, ya kan. Kalau di Medan ya tulang Medan kau banting-banting, wah bisa dibanting balik ke sama tulang Medan, ya kan. Nah, tegasnya kan meres keringet maksa rogo, kalau orang Jawa bilang gitu, seperti lagunya Mas Didi Kempot, meres keringet maksa rogo, ya. Jadi bekerja semaksimal mungkin. Kita jadi laki-laki, tulang punggung keluarga, kita bekerja harus jadi mau meres keringet maksa rogo. Tapi itu hanya untuk yang jual tenaga, kalau orang bilang gitu. Tapi bagaimana kita menggunakan pemikiran supaya bisa menghasilkan penghasilan tambahan atau penghasilan lebih, ya, itu tadi. Sedikit dari saya itu tadi, yaitu jual jasa. Anda ahli supranatural, bisa jual jasa supranatural. Itu lebih mudah lagi, tinggal duduk bersila, ya, hasil datang sendiri. Tapi itu semua kan juga ada ya kurang baiknya, ya. Lebih baik jual jasa seperti yang jelas-jelas saja, yang real-real aja lah, nggak usah yang nggak real. Kita bekerja yang real. Seperti saya tadi, sewakan alat-alat itu. Sing buruh saiki orang mau melarat, tapi wong sugih udah buruh. Sekarang ada pemotongan padi aja pakai kombi. Zamannya kombi. Kalau Anda punya penghasilan atau ekonomi Anda di atas, beli kombi.
pegangkan orang, nggak usah kita ikut nyebur ke sawah, wis biarin jalankan orang. Ada hasil itu dari kombi, kita dapat bagian. Kombi masih utuh, kita punya hasil. Bis kalau Anda berlebihan lagi, atau truk, Anda bisa punya truk, cari utang 100 juta bisa beli truk. Nah, usaha pasir, jual pasir, diecer di rumah. Orang aja yang nanganin. Nah, kalau kita punya tenaga banyak ya bisa bikin papeng atau bikin batako. Kalau ada yang pesan pasir, kirim pasir. Nah, di situ usaha-usaha seperti itu. Tapi ya intinya adalah keberanian dari hati dan jiwa kita. Keberanian dan mindset kita untuk melihat pasar, untuk merubah kehidupan itu ada di sini. Pikiran ini dan perlancar dengan ini. Mulut kita, bagaimana kita bisa memasarkan produk kita? Kalau kita bikin batako, bikin paping, kita harus pintar ngomong. Komunikasi kita harus supel banyak teman di mana-mana. Link kita juga harus banyak. Nah, kita kenalan kita samperin. Ya, tawarkan kalau ada dari saya segini, nanti kamu bisa untung lagi. Kalau kamu bisa jual segini, dapat persen dari saya. Itu sebenarnya mudah. Kalau kita banyak rekan, banyak relasi, banyak teman-teman yang kita sampaikan, apalagi sekarang bisa di online, bisa lewat Facebook, IG, atau yang lainnya banyak. Media-media yang lain banyak. Bisa itu. Bisa kita akses kemana-mana. Jangan cuman mendiamkan pikiran kita. Usahakan pikiran kita bisa berkembang, kita bisa punya mindset, bisa tahu. Ya di situ kita bisa mendapatkan penghasilan lebih. Nah, dari segi ekonomi itu